Saya takut lupa ini. Sikap dan prinsip hidup yang seperti apa pada saat kita dilukai sama seseorang, dicaci maki, dihina, dijelek-jelekan, direndahkan, mau dijatuhkan, yang kemudian itu membuat kita tetap bertahan, bahkan kemudian mentalnya itu, andai kata jatuh itu mentalnya ke atas lebih tinggi, itu gimana Om Bimo? Ya, kalau mau mental yang lebih tinggi, pertama adalah tidak terkena dampak dulu. Di dalam vibrasi itu kan ada skor 175. Tidak mengejar nilai tentang diri. Jadi ketika dijelekan, difitnah, kemudian disenggol atau apapun itu, nggak merespon, Mas. Kenapa? Karena kesadarannya sudah tinggi. Orang yang mengeluarkan kata-kata jelek, yang melukai, berarti dirinya sedang ada luka. Dia sedang tidak bahagia. Gitu. Vibrasinya berada di force, kebencian, amarah, dan itu ketika kita sudah punya kesadaran, kalau saya mau meladeni ke sana, saya narik peristiwa-peristiwa negatif. Gitu. Lalu supaya mantulnya kenceng apa? Nggak usah ada nafsu untuk membuktikan kepada orang itu. Gitu. Jadi, apa yang harus dilakukan, dulu pernah saya juga di posisi yang itu, dibully atau apa, saya nggak pernah untuk melampaui mereka tujuannya. Jadi pokoknya wis berkarya terus sebaik-baiknya, sehingga mereka bukan tolok ukur saya, Mas. Karena kalau mereka tolok ukur saya, ibarat kata mereka dapat 100 juta, saya dapat 110 juta udah puas, nggak akan mantul tinggi. Tapi karena mereka bukan ukuran saya lagi, ya mereka mau dapat 100, 200, saya dapat 1M lebih gitu. Itu untuk mantul kenceng. Nah, banyak orang itu yang ngukur orang lain ini sebagai kompetitor, entah itu tetangganya, entah itu atasannya. Kayak kemarin pas gathering itu ngobrol ini lumayan dalam, Mas, karena banyak yang ngalamin, pengen ngalahin leadernya, pengen ngalahin atasannya, pengen ngalahin gaji di mana sebelum dia bekerja, sehingga apa? Ketika mencapai lebih tinggi sedikit, itu sudah merasa selesai, merasa berpuas diri. Nah, makanya ketika mendapatkan luka dan sebagainya itu, tadi balik lagi ke kesadaran, oh dia sedang terluka, dia sedang tidak bahagia. Lalu ketika kita mengamati itu, ilmu yang tertinggi dalam kehidupan juga adalah memaklumi, Mas. Ya maklum, levelnya masih di situ. Ya mau digimanakan lagi? Apakah saya ini harus turun level, atau kita yang menjadi korban ini dalam tanda kutip ya, harus turun level? Enggak. Karena ketika itu terjadi koneksi, maka akan terluka. Tapi ketika ya sudahlah, mau memang levelnya masih di situ, ya wis biarin aja. Yang penting saya terus berkarya untuk hal baik, saya tidak merugikan orang lain, saya melakukan hal-hal yang halal, yang keberkahan, bermanfaatan. Masa orang nggak suka dan lain sebagainya, ya biarin aja urusan dia. Siap. Om Bimo, kita mungkin bisa break dulu, Om. Setelah ini sambil kita siapin live. Om Bimo, kita coba lanjutkan dialognya tentang korban ramalan. Jadi banyak orang yang menjadi korban dari ramalan, apapun jenisnya, banyak sekali kan. Intinya segala sesuatu yang terjadi ditebak dengan berbagai macam jenis metode. Ya kan? Ada yang entah itu dia indigo, praktisi spiritual, atau kemudian ya dan lain-lain, banyak sekali jenisnya. Nah, saya ingin mendengarkan sikap atau cara pandangnya Om Bimo terkait dengan hal ini bagaimana? Ya, saya membahasnya dari sisi keilmuan ya, Mas. Boleh. Jadi di dalam pikiran bawah sadar itu ada beberapa hal, ada 5 faktor yang bisa membentuk belief system seseorang. Salah satunya adalah figur yang mempunyai otoritas. Nah, figur yang mempunyai otoritas ini, ketika dia ngomong apapun, itu langsung mudah masuk bawah sadar. Nah, ketika ada orang yang statusnya, mohon maaf, misalkan pemuka agama kah, atau orang yang dianggap sakti kah, atau orang yang dianggap pinter kah, orang yang dianggap spiritual kah, dikagumi, itu menjadi dia punya figur otoritas untuk memasukkan ke bawah sadar gitu. Dan kemarin di salah satu peserta kelas B7 bilang bahwa dia masa mudanya pernah ketemu dengan seseorang yang katanya orangnya pintar, orang pintar dalam tanda kutip, ngomong ke dia bahwa dilihat dari garis tangannya, dia umur 40-an akan sakit-sakitan.
dan sekarang umurnya sudah 40 Mas, dan bener sakit-sakitan itu. Nah akhirnya apa, saya japri, Pak jika berkenan boleh japri, saya maintain, saya pengen lihat foto tangannya dan lain sebagainya. Saya lihat bagus banget gitu loh. Saya bilang, Pak ini posisi jarinya bagus dan lain sebagainya. Akan tapi saya tanya dulu, saya gali database-nya dulu Mas, siapa yang program dulu, kemudian orangnya seperti apa sekarang, apakah orangnya kaya, makmur, dikagumi banyak orang, menjadi panutan banyak orang gitu loh. Untuk apa Mas? Untuk menggantikan otoritas. Dan saya mengatakan, saya beberapa kali meng-cancel program-program itu. Untuk apa? Tujuannya supaya Bapak ini menganggap saya adalah otoritas yang lebih tinggi dari yang sebelumnya. Karena kalau enggak, ini nggak bisa Mas. Betul. Kalau saya, Mas Yumo siapa gitu loh. Apa yang saya omongkan nggak akan menggantikan yang tadi. Ya saya ngambil figur otoritas saya. Itu untuk apa? Menggantikan. Bapak kalau saya lihat tangannya itu bagus. Kemudian saya kasih beberapa dalam tanda kutip ritual untuk merendam tangannya di garam, meluk pohon, lalu nempelin tangannya di tanah dengan beberapa niat dan bayangan. Itu supaya apa? Melepas programnya tadi. Jadi bawah sadarnya tuh ngalah. Ini sudah ada otoritas baru lagi yang akhirnya membereskan ini. Nah, jadi teman-teman hati-hati mengagumi seseorang, mengagumi entah apapun itulah ya, yang punya figur otoritas. Karena ketika beliau mengatakan A, itu sangat mudah masuk ke bawah sadar. Kalau bagus itu tambah bagus. Iya, nggak apa-apa kalau bagus. Iya. Karena ramalan itu sakti. Sebenarnya bukan yang meramal yang sakti, Mas. Tetapi yang sakti itu orang itu, mengiyakannya itu loh, mengiyakan dan mewujudkan itu kan orangnya. Sebentar. Ini menarik ya, menarik banget Om Bimo ya. Jadi saya kebetulan dulu kan termasuk mengidealkan seseorang guru gitu ya, seorang guru gitu ya. Mbah, kula badhe nikah, wis duwe calon, sampun. Piro? Mau kathah po. Enten lho nek sekawan mawon. Misale kalih niki pripun, Mbah? Tapi mboten pacaran sedaya. Tapi andai kata mau saya nikahi pun mau gitu kan ya. Oh nek karo iki aja, nek sama ini oh nanti rezekimu tumpuk sekian, nek sama ini rezekimu tumpuk sekian gitu. Nah mungkin karena saking yakinnya itu ya Om Bimo ya, sama ini aja. Kebetulan juga saya cuinta kan, ya wis. Nanti kalau sampai anakmu kelas 2 kon uripe gak koyok ngene iki, golekno mbahmu, ketok drijine mbahmu ngono. Gitu Om sampean. Kan akhirnya sini wah iya gitu kan. Mengiyakan kan Om ya. Nah itu namanya program. Iya. Sebenarnya yang sakti bukan mbahnya. Iya. Mas Hendranya yang sakti mengiyakan itu dan mewujudkan itu. Bener Karena banget, kalau iya. itu misalkan bal kedes itu. Bagi orang yang tidak menganggap itu otoritas. Makanya kemarin ketika ada di kelas itu Mas, ada orang terprogram kalau belum menikah rezekinya nggak akan lancar. Dan itu mohon maaf seorang pemuka agama yang ngomong. Saya sampai bilang, yuk kita cari bareng-bareng di, kebetulan kan muslim ya Mas, cari di Quran. Ada nggak sebuah hadis atau kebenaran yang mengatakan bahwa kalau nggak nikah rezekinya nggak lancar? Untuk apa Mas? Saya ngambil otoritas kitab suci ini untuk membatalkan dari ucapan mohon maaf tokoh agama ini tadi. Iya. Itu sekaligus saya pesan kepada orang-orang yang punya figur otoritas, hati-hatilah dalam berkata-kata. Berikan kata-kata yang membangun, yang positif. Itu karena ketika itu menjadi hal negatif dan dia sudah sangat otoritas, dianggap sebagai orang yang dikagumi, itu nancep Mas ke bawah sadar terjadi. Betul. Itu makanya ada istilah menasehati orang yang jatuh cinta itu susah. Yang terlalu ngefans itu susah gitu. Coba aja yang ngefans siapa itu, sosoknya ganti apa, ganti tas atau ganti apa, itu kan begitu mudahnya karena figur otoritas. Jadi ada 5 faktor yang bisa membentuk belief system ke bawah sadar, mempengaruhi kehidupan. Salah satunya adalah figur otoritas. Iya, sugesti yang diberikan oleh orang yang punya otoritas. Keren. Saya akhir-akhir ini saya inget-inget masa lalu saya. Oh iya, ini terjadi gara-gara saya mengiyakan. Untungnya bagus ya Mas. Jadi untungnya bagus. Iya. Bagus terus ya. Oh gitu ya. Kalau nggak bagus nggak tak iyakan.